Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Ananda peserta video conference VCT Batch 8 Grup 3. Hari ini Rabu 17 Februari 2021 yang akan membahas mengenai mengenal animasi 3 dimensi dengan aplikasi Protagon di Android. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Ananda sekalian, Bu Moderator, Bu Presenter, silakan rekan-rekan sekalian. Mohon izin sebelumnya untuk menonaktifkan dulu speakernya. Regi, mohon maaf, di-mute dulu. Di-mute dulu. Mohon izin Bapak di-mute dulu speakernya. Ya, terima kasih Pak Regi. Baik, sebelumnya terima kasih kepada semua partisipan yang telah hadir. Lalu di sini saya perkenalkan diri, saya Oktaviani Herunisa sebagai host pada kesempatan kali ini. Juga ada Ibu Dia Kusumaningrum sebagai presenter dan juga Ibu Siti Sabibah Nurul Amalina sebagai moderator. Nah, informasi tambahan untuk link presensi akan dibagikan pada pertengahan acara akan disiarkan pada kolom chat. Baik, selanjutnya saya serahkan saja langsung kepada Ibu Siti Sabibah selaku moderator untuk melanjutkan kita kali ini. Dipersilakan kepada Ibu Bibah. Ya, terima kasih Bu Oktaviani. Bu Fani, yang Bu Fani di Ya, terima kasih pada pertemuan Pak siang ya, sekarang sudah maju ke siang. Siang hari ini kita akan membahas mengenal aplikasi 3D dengan aplikasi Protagon di Android. Ini materinya sungguh sangat bermanfaat pada saat era pandemi seperti ini, terlebih bagi kita sebagai guru. Mudah-mudahan ini sangat membantu kita gitu ya, memudahkan agar anak-anak tertarik untuk belajar, agar tidak merasa bosan. Nah, sebelum mulai ke materi pada siang hari ini, saya bacakan dulu CV dari presenter kita siang hari ini. Nama Ibu Diah Kusumaningrum, ST, kemudian tempat tanggal lahir di Yogyakarta 27 Agustus 1982, alamat Jalan Babakan, RT 3 RW 10, Cibubur Girang, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Status menikah, ibu 2 anak. Pendidikan S1 Teknik Informatika dari Universitas Islam Indonesia. Sekarang bekerja sebagai guru di SMKN 2 Cimahi. Itu mungkin sedikit perkenalan biodata dari Ibu Diah Kusumaningrum selaku pemateri kita hari ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa menyimak bersama-sama materi yang sangat ini sangat kekinian lah gitu ya. Ini materinya sangat kekinian supaya kita bisa memberikan ilmu untuk anak-anak tuh tidak bosan, tidak monoton gitu. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Diah Kusumaningrum selaku pemateri untuk menyampaikan materinya pada siang hari ini. Bagi pada semua peserta, mohon untuk nonaktifkan mikrofonnya gitu ya, agar pelaksanaan kegiatan hari ini berjalan lancar. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan boleh diketik di kolom chat gitu. Silahkan kepada Ibu Diah. Terima kasih. Ya, baik Ibu, terima kasih. Ini saya masih coba aplikasinya ya, di sharing ternyata belum bisa share screen. Saya akan langsung dari HP aja nanti untuk share screen-nya. Jadi memang betul tadi yang sudah dikatakan oleh Bu Siti bahwa kami terutama guru multimedia ini kesulitan untuk menyampaikan materi animasi
3 dimensi. Ibu maaf, suara saya masuk 2 ya? Iya. Iya, Bu. Kalau gini, Nah, enggak. Mending yang tadi aja, Bu. Oke, baik. Saya akan coba langsung share screen aja. Ada tampilannya, Bu? Belum, Bu Dia. Nah, sekarang sudah muncul, sudah ada. Oh iya. Jadi Plotagon ini sebenarnya sudah lama dipakai oleh para animator gitu ya. Ternyata setelah saya lihat di internet, di beberapa penelitian tindakan kelas juga sudah ada yang menggunakan Plotagon untuk media pembelajaran. Kelebihan dari Plotagon ini mudah digunakan baik oleh para animator maupun oleh orang awam. Jadi ini sebenarnya bisa digunakan tidak hanya untuk anak-anak yang belajar animasi 3 dimensi, tapi bisa juga oleh Bapak Ibu pengajar untuk memberikan materi dalam bentuk yang berbeda gitu ya. Mungkin selama ini kan kita hanya menggunakan PowerPoint, kemudian kita hanya mencari video dari internet, YouTube, kemudian di-share ke anak. Kita mungkin tidak pernah membuat sendiri yang hasil karya kita sendiri. Nah, ini bisa dijadikan alternatif. Kita bisa buat presentasi juga di sini dalam bentuk karakter. Ada banyak aplikasi 3D lain sebenarnya, tapi ternyata aplikasi 3D yang lain ini lebih sulit digunakan atau mungkin cenderungnya seperti game. Jadi dia hanya untuk bermain saja. Kalau mau beli baju harus ngumpulin koin dulu dengan bermain game dan lain sebagainya. Atau ada juga yang karakternya kurang menarik. Jadi sepertinya kurang bagus kalau dipakai untuk membuat media pembelajaran. Kita langsung saja. Untuk yang belum punya aplikasi Plotagon, itu sebenarnya bisa didapatkan dari Play Store. Ini saya langsung share screen saja untuk menghemat waktu. Jadi kita bisa cari di situ Plotagon. Tulisannya seperti ini. Untuk ikonnya bisa dilihat di layar Bapak Ibu semua ya. Ini yang namanya Plotagon Story seperti ini. Bu Dia, mohon maaf ya? Suaranya. Oh, bentar dulu. Muncul. Iya. Ini ya, harus pakai laptop. Ini dia Plotagon Story ya. Sudah terdengar suaranya? Nah, ini ya, udah muncul. Ya. Punya saya sudah diinstal. Jadi ini di situ tertulisnya update bukan install. Nah, kalau untuk aplikasinya sendiri bentuknya seperti ini.
yang sudah terinstall Plotagon, kita tinggal klik saja, dia otomatis akan masuk ke tampilan awal. Ini loading dulu, mungkin agak nge-lag ya Bapak Ibu. Kalau aplikasinya sendiri itu cukup memakan memori nggak Bu Diah nih untuk Plotagon? Kebetulan Plotagon ringan Bu untuk digunakan. Iya, jadi kebetulan saya juga udah lihat ya beberapa aplikasi itu ternyata sulit untuk penggunaannya, kemudian berat, tapi untuk Plotagon ini justru enggak, ringan sekali. Oh maaf, saya keluar ya. Ini kesulitannya kalau sharing screen ya dari HP. Jadi mohon bersabar Bapak Ibu. Jaringannya mungkin juga kurang stabil di saya, jadi keluar masuk. Yang dari HP sebenarnya keluar ya, saya coba masuk lagi. Kalau untuk orang awam dia nih aplikasi ini terbilangnya mudah digunakan atau memang agak sulit? Mudah dan seperti bermain game Bu. Saya juga belum lama belajar. Iya, saya juga belum lama belajar ini Bu, karena kemarin masih mencari-cari gitu. Ini buat anak-anak apa ya? Kan kalau di produktif mau nggak mau 70% tuh harus praktek ya kita. Sedangkan daring kesulitan untuk praktek, apalagi anak nggak punya fasilitas. Komputer, laptop itu banyak yang nggak ada gitu, banyak yang nggak punya. Makanya cari cara sama teman-teman, kita diskusi, ternyata ada satu aplikasi yang mudah diinstal, mudah digunakan oleh siapa saja, dan sudah lama ternyata Bu aplikasi ini. Iya, cuman dulu bentuknya mungkin masih ini ya, masih script, jadi susah gitu. Dia harus menuliskan script seperti pemrograman. Kalau sekarang seperti game, jadi tinggal klik-klik aja gitu. Oke. Saya coba share screen lagi. Oke, tadi saya sudah masuk ke aplikasi Plotagon. Oke, itu ini tampilan awal. Nah, ini ada satu contoh yang saya buat bersama anak saya kebetulan. Saya mau perlihatkan dulu mungkin biar Bapak Ibu bisa ada gambaran ya. Seperti apa sih animasi Plotagon itu. Ini tapi saya ragu-ragu apakah audionya masuk atau enggak. Oke, saya coba play. Audionya belum masuk ya, jadi saya arahkan ke mikrofon. Maaf ini ada ini ya, karena dua perangkat dalam satu tempat ini. Audionya nggak kedengaran ya Bapak Ibu. Iya, kurang begitu jelas Bu. Jadi mungkin dari gambaran ini udah terlihat ya bentuk animasinya. Jadi dari ekspresi, dari baju, kemudian dari angle kameranya ini bisa kita pindah-pindah sesuai kebutuhan.
nggak apa-apa. Kita langsung ke aplikasi aja. Jadi bagaimana sih cara bikinnya gitu ya? Kita langsung ke situ aja biar kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Ini ada iklan karena saya pakai free ya. Kita close dulu. Oke, ini cara penggunaannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita nanti harus menyiapkan dulu ceritanya, idenya seperti apa, kemudian dialognya bisa ditulis dulu di kertas, disiapkan dulu. Nah, masih loading ya, kita sepertinya kesulitan di jaringan ini. Jaringannya tidak begitu baik. Ini karena online ya untuk Plotagon ini, jadi kita membutuhkan jaringan yang bagus. Untuk backgroundnya juga biasanya kita membutuhkan download. Jadi ini tergantung sama jaringan dari internet aja. Ini saya ulang dari depan. Ini tampilan awal ketika loading. Ini yang sudah saya buat. Di sini ada 4 video. Kalau kita akan buat yang baru, kita bisa pilih create video yang di atas. Saya klik create video, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, ini contoh di awal ya. Jadi ada scene. Ini scene pertama, dia ada di backgroundnya TV sofa. Nah, kalau kita mau ubah, kita bisa klik di kotak TV sofa yang ada di situ. Sudah disediakan template sangat banyak sekali. Nah, ini seperti ini. Ada backdrop, ada fantasi, ada healthcare, history, holiday, dan lain sebagainya. Nah, yang berbentuk keranjang, ada keranjang warna kuning, ini berbayar. Yang tidak ada gambar keranjangnya, atau mungkin di situ masih ada gambar tanda panah ke bawah, seperti greeting card. Itu ada gambar tanda panah ke bawah, berarti ini belum di-download. Yang sudah di-download, sudah tidak ada gambarnya sama sekali. Yang ada gambar keranjang, ini berbayar. Sebentar Ibu. Oke, baik. Nah, terus di bagian seandainya Bapak Ibu ingin membuat konten nih, pengen yang berbayar, berapa sih bayarnya? Saya akan coba klik yang ada gambar keranjangnya ya. Yang ada gambar keranjang, misalnya Happy Place di situ. Ini hanya 20.000 per bulan. Sebenarnya kalau kita akan menjual, jadi kita akan membuat sebuah film atau iklan, promosi, kemudian kita akan jual, harus membeli background dengan seharga 20.000 per bulan. Ini tidak terlalu mahal ya kalau untuk industri gitu. Atau mungkin untuk Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu juga mungkin yang mengajar, mungkin ini tidak akan terlalu mahal kalau memang digunakan untuk seterusnya. Nah, kalau untuk Ananda yang ingin menggunakan ini tidak berbayar pun ada banyak sekali yang bisa digunakan. Ini kalau kita geser ke kanan terus, itu pasti ada minimal satu yang tidak berbayar yang bisa kita pakai. Nah, nanti bisa dicoba di searching ya, dilihat ini seperti Moon. Moon itu tidak berbayar. Nah, ini memang harus dicari. Ketika awal penggunaan, mau nggak mau kita harus mengenal dulu apa aja sih yang bisa dipakai, yang tidak berbayar dan yang berbayar yang ada di sini. Terus selain
screen-nya yang berbayar, biasanya di bagian awal ini ya, untuk more skin ini juga ada yang berbayar. Ini hanya 7.000 per bulan. Ada yang hanya 7.000 per bulan. Jadi kita bisa pilih mau pakai yang 20.000 per bulan atau yang 7.000 per bulan. Jadi ini nggak mahal sih kalau untuk bapak ibu guru atau untuk industri. Tapi kalau untuk anak-anak saya tidak sarankan ya. Jadi bisa pakai yang free. Contoh yang free. Ini kebetulan saya pakai yang free. Saya akan menggunakan yang free, misalnya saya pakai yang ini ada banyak sekali, saya mau ambil yang cafe. Ketika dia duduk di cafe, nah ini ada restoran, ini saya klik, saya pilih scene-nya di restoran. Mungkin ada percakapan di situ, bisa aja ini guru bahasa Indonesia mau memberikan percakapan tentang jual beli atau apa gitu ya, bisa aja gitu. Di sini bisa kita jadikan sebagai media pembelajaran juga. Kemudian setelah kita pilih scene, ada yang berwarna merah di tengah, no aktor tulisannya. Ini untuk aktornya. Saya sudah buat 3 buatan saya sendiri, itu di atas ada Rido, ada Bunda Dia sama Zakia di situ. Yang gambar keranjang berbayar lagi, tapi kalau kita lihat ke bawah ada yang sudah disediakan dan free. Ada Jessica, Lizzie, Mr. Herna, Miss Green, Samir, Scott. Ini tidak berbayar. Jadi kalau susah nih mau bikin karakter sendiri, ada yang sudah bisa siap dipakai, ada. Kemudian gimana nih kalau mau buat sendiri? Saya mah pengennya yang pakai jilbab tuh, kayak Bunda Diah yang di atas tuh. Kebetulan itu nama saya sendiri ya. Oke, gimana caranya? Saya klik aja create karakter. Suara saya jelas kan ya? Kecil. Sekarang? Suaranya terputus-putus, Bu. Oh, kalau sekarang? Udah lebih baik, Bu. Udah lebih kencang ya? Oke, baik. Kita lanjut lagi. Jadi ini misalnya nih, saya sudah pilih tadi create karakter, muncul otomatis seperti ini. Di bagian bawah ada pilihan male dan female. Ini hanya beda di bagian ini aja, bagian bentuk badan. Ini male, yang ini female. Nah, ini berpengaruh juga ya, Bapak Ibu, untuk karakter yang nanti akan ditampilkan. Misalnya saya mau ambil yang male. Karakternya mau laki-laki aja. Nanti di bagian tengah itu sudah ada shadow, ya, ada gambar kepala. Ini bisa menentukan bentuk kepala yang akan kita pakai. Mau lonjong, gemuk, lancip, ini semua free. Silahkan diklik aja mau pakai yang mana. Mau yang tua, mungkin ekspresinya tua gitu ya, atau mau yang muda. Nah, ini sudah tersedia semua. Sudah ada semua di sini. Agak lambat Bapak Ibu di tampilan Bapak Ibu ya, tapi kalau di HP saya cepat ini. Dan misalnya saya akan pilih yang aktornya sebagai orang tua. Saya ambil satu di situ. Ini masih, kalau di saya udah langsung tampil ya Bapak Ibu, tapi di layar Bapak Ibu agak lambat. Mungkin karena jaringan internetnya. Oke. Saya pilih salah satu. Oke.
koneksinya tidak begitu bagus. Masih share screen nggak Bu? Di saya tiba-tiba hilang. Hilang Bu screen-nya. Oke. Kalau sekarang Masih nggak ada. oke. Mohon maaf ini pengaruh dari jaringan internet ya. Tidak ada lagi. Oke, baik. Ini sudah ada? Udah ada. Oke, baik. Oke, saya pilih satu. Kemudian untuk shadow berikutnya ada gambar rambut. Itu bisa diklik. Ini bisa menentukan bentuk rambut dan warna rambut. Di sini. Warnanya bisa ditentukan di bagian bawah. Jadi paling bawah sendiri itu ada warna. Ya, itu saya geser, kelihatan ya. Itu adalah warna rambutnya. Jadi kita bisa tentukan dari situ untuk warna rambut. Untuk bentuk rambutnya mau modelnya seperti apa ini juga bisa kita tentukan. Nah, ini kalau butuh download ya, dia akan berproses seperti itu. Oke. Terus berikutnya ada juga gambar kumis di situ. Kumis ini bisa ditambahkan, bisa juga tidak. Tinggal klik aja. Kalau tidak, pilih yang silang. Kalau mau ditambahkan, scroll aja ke bawah, itu sudah ada pilihan, termasuk warnanya juga. Warnanya seperti tadi. Jadi kita bisa buat karakter apa aja sebenarnya. Kalau untuk anak-anak bisa berkreativitas sebanyak mungkin. Kemudian ada gambar mata, kita bisa tentukan mulai dari bulu matanya, alisnya, sampai ke bibirnya. Di situ ada berbagai macam warna, ya. Untuk alisnya juga ini kita bisa tentukan misalnya mau yang seperti apa, sehingga ekspresi dari karakter akan terbentuk juga dari situ. Ini kalau dikasih lipstick kayaknya nggak cocok ya Bapak Ibu. Kasih lipstick karakternya. Emang Bapak. Jatuhnya jadi aneh. Oke, baik. Berikutnya ada gambar kacamata. Gambar kacamata ini bisa ditambahkan juga. Kalau ke bawah, ini ada anting, ada segala macam aksesoris. Misalnya mau bikin simulasi seperti di studio, ini ada juga headphone di situ. Tapi ini hanya bisa salah satu. Kalau sudah headphone, nggak bisa kacamata. Kalau sudah kacamata, nggak bisa headphone. Jadi hanya salah satu saja yang bisa digunakan. Nanti yang satu akan hilang kalau kita sudah pilih. Nah, misalnya seperti ini. Ada warnanya juga, otomatis akan muncul di bagian bawah untuk warna. Berikutnya ada gambar baju. Gambar baju ini untuk menentukan baju. Ini seperti main game ya, asik sebenarnya. Ini bisa ditentukan. Yang ada gambar keranjang itu berbayar, yang tidak ini bisa digunakan secara gratis dan banyak sekali pilihannya. Nah, seperti itu misalnya warnanya bisa diganti sesuai keinginan kita. Nah, seperti ini. Ke bawah ini ada juga untuk pakaian wanita. Misalnya nanti female ya. Ini juga ada karakter-karakter hantu, seperti itu juga ada. Jadi ini menurut saya termasuk banyak untuk anak berkreativitas, banyak sekali pilihannya. Nah, nanti bisa dilihat-lihat lagi ya Bapak Ibu kalau sudah menginstal, silakan nanti dicek situ. Kalau ini mau beli yang berbayar pun seperti tadi sebenarnya tidak terlalu mahal kalau memang ini digunakan untuk iklan, promosi dan lain sebagainya. Tapi kalau hanya sekedar untuk penugasan di sekolah, saya kira cukup pakai yang free saja. Celananya juga ada, bisa langsung dipilih di situ. Warna-warnanya juga ada. Nah, seperti ini. Nah, sepatunya juga bisa diganti, ya. Ini nggak mungkin pakai high heel ya. Ini seperti ini, ya, macam-macam untuk sepatunya. Misalnya saya mau tentukan seperti ini. Nah, kemudian untuk gambar balon yang ada di sini, ini kalau seandainya kita mau memberi seperti komik gitu yang dia muncul gitu. Tapi untuk saat ini saya tidak akan menggunakan ini, dan ini saya ambil ke Inggris aja untuk bahasanya.
ini nanti akan berkaitan dengan subtitle juga. Ya, jadi ketika kita menulis sesuatu nanti di bagian subtitle, audionya itu bisa merekam sendiri seperti Google Map. Belok kiri, belok seperti itu ya. Ini juga termasuk cerdas gitu ya aplikasi ini. Ketika kita mengetik dalam bahasa Inggris, nanti dia bisa otomatis keluar sendiri untuk VO-nya atau dubbernya, otomatis nanti ada sendiri. Untuk A ini adalah nama. Karakter ini mau diberi nama siapa? Kita bisa klik, kemudian kita ganti di sini ya. Misalnya ini adalah Agus misalnya. Masih loading. Otomatis nanti akan kembali ke bagian depan. Di situ sudah ada satu karakter baru, agak samar ya karena masih loading, tertulis Agus. Kalau kita akan pakai, tinggal klik saja yang sudah ada di situ, otomatis masuk. Kita kembali lagi ke scene yang ada di depan tadi, sudah ada tulisan Agus, sudah ada gambar karakter di agak jauh di sana ya. Ini bisa kita pindahkan karakternya. Di bawah tulisan Agus tuh ada to the left at the section desk. Klik aja. Ada pilihan. Mau di sebelah mana nih? Mau di middle? Tinggal pilih aja. Otomatis scene akan berubah. Karakternya akan maju ke tengah. Kemudian mau posisi dia duduk, kita bisa pilih juga. Ada reception desk, front table, ada table left, right. Ini bisa kita pilih juga kalau seandainya kita pengen karakter ini duduk. Nah, mudah sekali ya Bapak Ibu untuk menentukan posisinya. Untuk scene restoran ini kita bisa pakai lebih dari satu karakter. Jadi masing-masing scene beda. Ada yang hanya bisa satu, hanya bisa dua. Yang di sini bisa lebih dari satu, ya bisa dua. Ini yang no aktor di bawahnya. Misalnya saya mau tambahkan karakter yang sudah ada, Rido. Nah, seperti itu. Ini contohnya untuk scene pertama. Nah, terus sekarang ada gambar kamera di pojok, di dekat no extras itu ya, ada gambar kamera. Ini apa sih sebenarnya? Ini kalau diklik, ini untuk menentukan angle. Kalau Bapak Ibu dari multimedia mungkin ya, atau dari animasi mungkin sudah paham, atau dari broadcasting. Jadi ini menentukan apakah si kamera ini mau diletakkan di belakang objek atau di depan. Ini kita bisa tentukan di sini. Misalnya ini moving right, seperti ini, dia akan berubah posisinya. Ketika di play, tampilannya seperti ini. Bisa dilihat ya untuk arahnya. Moving right from mana? Ini di bawah bisa dilanjutkan. Tinggal pilih lagi. Misalnya kita pengen dia dari tabel left, dari sini. Berarti dia ke arah sana. Jadi ini bisa kita ubah-ubah ya sesuai dengan kebutuhan kita untuk cerita yang akan kita buat. Nah, ini kalau ngutak-ngatik ini bisa seharian Bapak Ibu. Jadi saya tidak akan mengutak-atik lama-lama ya, nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri. Ananda juga, mungkin ada Ananda juga yang bergabung di sini. Ya, silahkan kalau mau dicoba-coba, diklik-klik, dipindah-pindah gitu ya. Ini looking at kemana juga bisa diganti ya. Dia ngelihat kemana nih, ke arah reception desk atau kemana, ini bisa kita ubah. Misalnya ke middle aja, karena orangnya ada di middle. Nah, dari sini kita langsung ke bawah. Di bawah tuh masih ada banyak properti. Ada gambar balon dialog. Saya klik balon dialog, nanti akan keluar seperti ini. No aktornya ini untuk percakapan. Misalnya mulai dari Agusnya. Ekspresi si Agus gimana nih? Di sini netral. Kita bisa ubah. Netralnya diklik. Ternyata ada banyak sekali ekspresi di sini. Misalnya saya mau dia dada-dada gitu ya, berarti waving. Saya pilih waving. Nah, itu tangannya sudah terangkat. Kalau di play seperti ini. Nah, jadi si aktor ini baru apa, ini sudah bisa ditentukan di sini.
Nah, untuk dialognya, Bapak Ibu bisa rekam suara Bapak Ibu sendiri, atau Ananda juga bisa rekam sendiri. Ada gambar audio di sebelah gambar kamera tadi. Atau kalau Bapak Ibu pengen otomatis kayak Google Map, ini bisa ditulis di Write Dialog here di sini. Bisa dituliskan di situ. Ya, misalnya kalau dalam bahasa Indonesia keluarnya jadi aneh karena adanya cuma Inggris dan bahasa lain ya, bahasa asing lainnya. Untuk Indonesia belum ada di Plotagon. Jadi kalau saya tulis ini dalam bahasa Indonesia nanti kedengaran kelihatan aneh sekali. Atau kalau enggak kita rekam sendiri aja lah, berarti tinggal klik gambar audio yang di sebelah kamera, gambar audio yang ada di sebelah waving itu ya, klik aja, nanti akan muncul record voice. Contoh, misalnya saya klik warna merah di tengah untuk record. Halo Rido, misalnya seperti itu ya. Saya checklist, mikrofon. Saya ulang dulu, baru masuk. Halo Rido. Nggak bisa masuk ini. Ya, sudah berwarna kuning, berarti ini sudah ada audionya. Ini kalau di play, nggak masuk ya audionya Bapak Ibu. Iya, suaranya nggak masuk. Ya, ini karena settingan di HP memang ada yang kurang ya. Ya, nggak apa-apa. Tapi ini otomatis sudah ada ya audionya di situ. Nanti kalau kita tuliskan dialog di sini di bagian bawah, ini nanti bisa jadi record voice, bisa jadi subtitle. Jadi nanti muncul di bagian bawah. Misalnya saya tuliskan seperti ini. Nah, saya tuliskan seperti ini. Ya. Ini nanti ketika proses penyimpanan atau render, ini nanti akan muncul. Jadi seperti kita nonton film-film yang ada translate-nya ya, nanti akan muncul di bagian bawah. Misalnya Bapak Ibu pengen merekam percakapan bahasa Sunda, nanti bisa translate-nya dalam bahasa Indonesia dituliskan di sini. Jadi ini ada dua fungsi. Yang pertama fungsinya dia sebagai subtitle, bisa juga untuk merekam suara kalau itu bahasa Inggris. Tapi memang nggak begitu bagus untuk rekamannya kalau langsung dari aplikasi Plotagon. Lebih bagus kalau kita merekam sendiri. Nah, kita lanjut ya. Itu ada gambar bell di situ. Ini bisa menambahkan sound. Misalnya ada efek tepuk tangan atau yang lainnya. Nah, ini bisa kita tambahkan di sini. Tapi untuk yang ini nggak cocok kayaknya ya. Mau dikasih polisiran juga nggak cocok kan ya. Ini bisa dihapus, tinggal klik ada bulatan titik 3 di situ, tinggal diklik, hilang aja. Nah, nanti dia sudah terhapus. Ada musik juga, gambar nada musik. Kalau diklik ini kita bisa masukkan musik. Ada yang sudah disediakan happy sama set. Mau cari yang lain juga bisa, tinggal get more music aja. Saya ambil yang sudah ada ya, karena ini terbatas di jaringan, takutnya error. Saya coba play. Ya. Untuk musik mungkin lebih bagus kalau ada di bagian depan. Ini bisa kita pindah Bapak Ibu. Nah, ini ada tanda panah, klik aja. Kita pindah, misalnya ada di bagian depan sendiri sudah ada musiknya. Ada suara? Gak ada ya? Muncul, Bu. Suaranya ada? Nggak ada, Bu. Gak ada ya? Ya, ini saya kesulitan memang untuk memunculkan audionya ya. Oke, nggak apa-apa. Ini baru satu scene. Dimana kalau kita mau nambah scene lagi, kita bisa klik gambar kotak film yang paling bawah di sebelah kiri ya, di dekat gambar balon dialog. Ini untuk menambahkan scene baru.
Nah, seperti ini. Tinggal klik, misalnya kita mau pakai tempat yang sama, masih bisa dengan scene yang sama, tapi dengan posisi yang berbeda misalnya. Ini aktornya saya masukkan lagi. Ini aktornya nggak mungkin tiba-tiba pindah ya. Jadi saya tempatkan di posisi yang sama. Nah, tapi untuk Ridonya seakan-akan dia jalan misalnya. Dia nggak bisa, di sini nggak ada karakter yang berjalan. Jadi kita bisanya hanya kayak stop motion gitu. Jadi seakan-akan dia sudah ada di mejanya. Nah, seperti itu. Terus ini bisa ditambahkan lagi misalnya biar dia lebih dekat gitu ya. Ini nanti bisa dicoba-coba, karena kalau saya mencoba-coba di sini saya kira nanti jadi terlalu lama ya. Ini ada banyak sekali tampilan yang bisa dipakai di sini. Dialognya juga masih bisa ditambahkan untuk scene berikutnya. Ini siapa kira-kira yang mau ngobrol, misalnya Ridonya. Misalnya di sini kita mau mengambil ekspresi yang lain, happy misalnya. Nah, ini bisa. Kalau nggak kelihatan, ini masih bisa ditambahkan establishing kameranya ya di sini. Nah, ini in dialog mode. Biar ekspresinya kelihatan ketika dia senang. Nah, tersenyum. Misalnya dia sedih atau bosan mungkin atau apa. Nah, ini ekspresinya akan berubah sendiri di situ. Dengan dialog maka dia akan lebih hidup lagi untuk karakter ini. Atau hands up, nah seperti itu. Ini banyak sekali yang bisa dipakai di situ, sehingga nanti akan tercipta sebuah animasi 3 dimensi. Ini untuk pengaturannya semuanya sudah ada dari Protagon, kita tinggal gunakan. Asiknya di situ, Bapak Ibu. Nah, ketika ini sudah selesai, musiknya sudah dimasukkan, dialognya sudah dimasukkan, kita bisa simpan dengan cara klik kotak di sebelah kanan paling atas, ada tanda panah ke atas. Kotak dengan tanda panah ke atas sebelah kanan paling atas ya. Klik ya. Saudaranya. Mohon maaf mengingatkan, waktunya nggak terasa ya, 5 menit lagi. Waduh, cepat sekali. Jadi singkat. Iya. Baik, ini tinggal di render video aja, Bapak Ibu. Ada export with subtitle atau without. Kalau with berarti tulisan tadi akan muncul. Kita akan coba klik. Ini proses rendernya kalau scene-nya tidak begitu banyak, cepat ya. Jadi ini tergantung scene dan karakter yang kita masukkan juga. Saya hanya masukkan 2 scene, karakternya juga hanya 2. Jadi ini tidak akan memakan waktu yang sangat lama. Nanti untuk outputnya, keluarannya ini berupa MP4, Bapak Ibu. Jadi bisa langsung di upload ke YouTube misalnya, atau mau langsung di share ke siswa, itu bisa. Mungkin kita bisa sambil tanya jawab ya, karena waktunya sangat minim sekali. Sambil menunggu proses rendering, ada pertanyaan. Sekaligus Bapak Ibu mengingatkan, sudah di aksinya sudah dikirim project untuk mengisi absen. Sambil saya bacakan ada pertanyaan. Tadi dari ini sudah di aplikasi berbayar atau tidak, kemudian ada dari Kakak Riki. Apakah Protagon ini ada spesifikasi sistem kebutuhan minimumnya? Minimal harus HP apa? Ya, Kalau nggak support nih. iya, kalau jenis HP nggak masalah sebenarnya. Cuman kalau untuk RAM yang namanya animasi itu minimum paling 1 ya, 1 giga lah untuk RAM-nya. Tapi kalau HP sekarang saya kira nggak ada yang 1 ya. Banyak yang sudah 3, 2 gitu ya. Yang 1 malah justru jarang.
Oh ya, ini kalau sudah selesai kita simpan ke galeri aja. Jadi save to galeri. Save to galeri. Bisa langsung di-upload ke YouTube juga sebenarnya. Ini video name-nya misalnya latihan. Save. Ini sudah finalisasi, sudah jadi, dan iklannya muncul lagi. Karena ini free jadi iklannya muncul terus. Nah, itu bentuknya seperti apa gitu ya. Ketika sudah jadi, saya bisa buka di file manajernya, di tempat penyimpanannya. Ini langsung bentuknya movie. Ya, gimana? Nah, ini seperti ini. Ini hasil tadi kita buat 2 scene ya. Nah, seperti itu. Di bagian belakang otomatis akan muncul untuk create with Plotagon, tapi ini bisa diedit lagi di KineMaster mungkin atau di Premiere. Ini agak terpotong tadi untuk ini. Nah, seperti itu. Nah. Itu Bapak Ibu untuk hasilnya ya. Ini sebenarnya ada yang sudah jadi juga di saya, tapi takut waktunya habis, jadi mungkin kita bisa ke tanya jawab aja, Bu. Untuk tanya jawab tadi sudah di dulu, Bu. Nomor aja barusan untuk musik ya. Apakah bisa mengimpor dari galeri HP kita atau tidak? Ya, bisa. Itu, atau mungkin boleh diperlihatkan Bu dia hasil yang dari Bu dia supaya kita juga Oh bisa iya, tahu baik. hasilnya Sambil seperti apa. saya perlihatkan hasil yang, karena tadi waktu di play yang di sana nggak muncul ya, jadi mungkin bisa lihat dari sini. Oke, sambil nunggu nih Bu, ada pertanyaan lagi dari apa ini Bapak Kasman. Ya, Ada template storyboardnya Pak di aplikasinya? template gimana? Oh, storyboardnya Ada tidak. template storyboardnya di aplikasinya? Oh, nggak ada. Jadi ini cuma bentuknya cuma scene aja. Tapi sebenarnya dari scene itu bisa kita screenshot ya, Bapak Ibu, untuk dijadikan storyboard. Sebenarnya bisa. Tapi memang apa? Mungkin bentuknya ya seperti di aplikasinya seperti itu. Tidak sesuai dengan kalau biasa kita buat di Word ya, kan biasanya suka ada kolom-kolom untuk deskripsi dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini ya apa adanya seperti yang ada di Plotagon. Nah, ini contoh Plotagon yang sudah saya ekspor dalam bentuk MP4. Nah, ini yang tadi. Kalau untuk ukurannya sendiri nih Bu, berapa mega misalnya untuk yang ini yang dia buat aja? Yang Gede ini nggak ya. ukuran? Ini enggak, Bu. Ini tidak, ini cuma 38 detik ya. 30 ya, 38 detik, nggak terlalu lama, jadi nggak terlalu besar. Ini karena iklan ini karena namanya free, jadi muncul terus. Oke, kalau yang ini kita coba cek untuk detailnya. Nah, ini cuma 17,38 mega untuk ya, untuk yang satu ini. Saya juga buat satu lagi kemarin, tapi tanpa percakapan. Jadi rencananya tuh percakapannya mau dimasukkan lewat Premiere, tapi belum sempat. Jadi ini hanya ekspresinya aja. Jadi enaknya di Plotagon gitu, kita bisa buat animasinya, untuk VO-nya, dubbingnya, untuk musik dan lain sebagainya, itu sebenarnya bisa dimasukkan dengan aplikasi lain. Jadi, kalau kita pengen buat lebih profesional gitu ya. Tapi kalau cukup apa wah susah saya nggak bisa aplikasi lain, ya nggak apa-apa, kita pakai aja yang ada di Plotagon. Itu sudah cukup juga sebenarnya. Semuanya di Plotagon.
Iya, gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan, masih ada waktu sampai jam 12 lebih ya. Kita mulai. Iya. Sekali lagi jangan lupa untuk mengklik absensi karena sudah diusahakan. Ini ilmunya memang sangat bermanfaat termasuk untuk saya yang orang baru dan untuk memang aplikasinya itu seperti main game ya Bu ya. Kita bisa lihat Iya. semester anaknya misalnya mau perempuan, mau laki-laki, terus Iya. ekspresinya seperti apa, seperti nama. Iya. Jadi lebih bisa berupa pembelajaran juga. Iya, betul Bu. Tapi memang terbatas hanya di karakter Bu. Jadi kalau misalnya untuk media pembelajaran teknik mesin misalnya kan ada bagaimana mesin ini bergerak, belum bisa untuk Plotagon. Jadi mungkin lebih cocok ke percakapan atau ke sikap gitu ya, untuk mencontohkan sikap yang baik atau mungkin ke bahasa Inggris mungkin untuk percakapan dialog di bahasa Inggris. Oh iya, Pertanyaan lagi nih Bu. Kemudian perbedaan fitur yang ada di aplikasi HP sama di PC sama laptop ada Iya. nggak perbedaan? Antara di HP sama di PC? Kebetulan saya belum lama juga nginstal yang di PC Pak, jadi belum banyak yang saya coba pakai yang ada di PC, tapi secara garis besar sama. Jadi secara garis besar yang ada di PC sama. Cuman mungkin kalau kita memang ada fasilitas PC di rumah akan lebih bagus memang pakai PC karena lebih jelas untuk posisi karakter, penentuan angle-nya, kemudian ekspresinya itu harus seperti apa, itu lebih jelas terlihat ketika kita menggunakan laptop atau PC. Lebih leluasa lagi kalau pakai PC. Iya, betul. Dan kalau misalnya nih kita mau dari Plotagon nanti langsung mau diedit pakai audio yang berbeda atau pakai Premiere misalnya, After Effects mungkin atau yang lain, ini sebenarnya lebih cepat gitu daripada di HP harus di copy lagi ke PC atau ke laptop. Kalau untuk yang profesional mungkin saya sarankan pakai Plotagon yang ada di PC. Tapi kalau sekedar hanya untuk latihan bisa aja kita coba dengan HP. Apalagi anak-anak yang nggak punya fasilitas ya, jangan sampai memberatkan ke orang tua harus beli PC atau laptop. Kita bisa manfaatkan HP untuk pelajaran ini. Memang tadi cukup nyambungnya apalagi kalau pelajaran bahasa Inggris ya Bu, memang untuk bahasa Indonesia masih belum ada gitu ya di kita, tapi jatuhnya malah internet. Iya. Bahasa Inggris memang pas sekali. Iya. Tahu jadi beberapa mungkin ini harus kayak gimana sih kata-katanya gitu ya. Paling di dubbing itu Bu kalau bahasa Indonesia seperti saya tadi. Jadi kita gunakan audio sendiri, kita rekam sendiri dengan bahasa kita. Tapi berarti pekerjaannya akan lebih banyak itu aja. Tapi lebih menarik saya kira ya, asik gitu dengar suara sendiri ada di film. Ini tadi juga saya rekam dengan suara anak saya. Nah, ya mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan boleh di kolom chat, tapi kalau melihat waktu juga sudah habis. Jadi akan terasa ini materinya sangat ya sudah pukul 12 lebih. Ini pengennya masih ngobrol lagi nih, masih tertarik dengan aplikasinya Plotagon. Ini cukup sangat bermanfaat buat kita gitu ya. Ternyata nanti di sini nih. Pengennya masih lama lagi tapi karena belum waktu kita juga istirahat dulu nanti lagi selanjutnya kita cukupkan saja sekian kemudian mungkin ya. Iya Ibu. Ya, saya juga terima kasih sekali untuk yang sudah hadir hari ini. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang masih pengen ditanyakan, mungkin nanti bisa ini ya Bu, langsung kontak aja, langsung ke saya aja, nanti saya akan bantu. Gitu. Ya, terima kasih Bu. Sip.
Terima kasih banyak Bu Diah. Nanti kalau misalnya masih tertarik nih tentang materi protagon, materi kita hari ini, boleh dikontak langsung Bu Diahnya. Ada nomor kontaknya di flyer yang sudah kita sebarkan. Saya masih pengen nanya nih Bu Diah, misalnya kalau pengen ganti ini nih, ganti tempatnya nih nanti kayak gimana nih, misalnya pengen rubah warnanya mungkin bisa nggak? Nah nanti kita tanya-tanya lagi selanjutnya aja lewat kolom, selanjutnya Iya. lewat HP biasa aja ya. Gitu paling untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Terima kasih juga untuk kehadiran Bu Gina selaku instruktur di kelompok kami. Mudah-mudahan terus lancar kegiatan sampai sore hari ini. Kita tutup untuk kegiatan kali ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Oktaviani selaku host. Oke, terima kasih Bu Siti. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk acara Vicon sesi kali ini telah selesai. Sebelum mengingatkan kembali, untuk presensi sudah di-share di kolom chat. Mangga Bapak Ibu Ananda yang belum mengisi presensi dipersilakan untuk mengisi. Terima kasih kepada semua partisipan, kepada moderator, kepada Ibu presenter, Ibu instruktur juga Bu Gina atas bimbingannya selama ini dan juga kepada semua partisipan hari ini. Oke, terima kasih. Semoga ilmu yang didapat pada hari ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.